Nah, di tahun 2012, warga Rorotan Cilincing, Jakarta Utara digemparkan dengan sebuah makam yang mengeluarkan cairan merah, guys. Disertai dengan bau-bau anyir yang menyengat. Nah, akhirnya karena kejadian itu, para warga tuh berbondong-bondong menuju makam untuk melihat kejadian gak lazim itu. Dan konon, makam itu merupakan makam seorang wanita yang semasa hidupnya itu adalah seorang rentenir. Nah, apakah kejadiannya itu merupakan bisa dibilang azab? Atau mungkin cuma fenomena biasa? Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas salah satu misteri yang pernah menggegerkan, menggemparkan warga Jakarta. Tepatnya di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Nah, kalian sebelumnya pernah denger nggak ada makam yang tiba-tiba mengeluarkan cairan merah? Jadi kalau dilihat itu emang pekat, mirip darah, guys. Ini bukan film horor ya, tapi ini bener-bener kejadian, guys. Tepatnya di tahun 2012 dan disaksikan banyak orang. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai makam berdarah Rorotan. Nah, kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan mungkin azab ya? Atau mungkin itu cuma fenomena biasa yang bisa dijelaskan? Yuk kita bongkar. Oh iya, bongkar. Nah, jadi kejadian ini terjadi pada bulan Februari tahun 2012, guys. Di TPU Malaka 4 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Nah, makamnya itu adalah makam seorang wanita yang namanya Rohani, Ibu Rohani, yang waktu itu tuh lagi dimakamkan beberapa hari sebelumnya, guys. Dan di makamnya itu juga ada makam anaknya yang namanya itu Faisal Iskandar yang udah meninggal di tahun 2004, guys. Kalau nggak salah sekitar bulan September. Jadi bisa dibilang makamnya itu apa ya? Makam tandem. Iya. Satu makam ada dua liang kubur, bener, ada dua liang, guys. Kayak dikasih pembatas kayu gitu loh. Iya. Nah, jadi menurut cerita penjaga makam dan para warga, beberapa hari setelah pemakaman itu tercium bau anyir yang menyengat. Kayak ada bau-bau amis gitu loh. Dan yang paling bikin merinding tuh tahu-tahu di sela-sela atau di sekitar makamnya itu keluar cairan merah. Jadi ngerembes cairan yang berwarna merah pekat gitu, guys. Disertai bau-bau amis itu tadi. Nah, jadi penjaga makam ini itu namanya adalah Mas Otong. Sebut saja Mas Otong, guys. Nah, kata si Mas Otong ini, walaupun makamnya itu cuma terlihat satu petak makam doang, tapi sebenarnya itu ada dua makam, guys, alias makam tandem. Iya, dimaksud mungkin petakannya ya, Mas? Iya, kan petakannya cuma satu. Tapi kalau kita lihat-lihat batu nisannya itu emang ada dua. Ada dua. Oh, ya kan? Nah, menurut penjelasan si Mas Otong ini, konon prosesi pemakamannya itu berjalan lancar, biasa-biasa aja gitu. Kagak ada sesuatu yang aneh bin janggal. Nah, ini keanehannya itu baru muncul setelah beberapa hari dimakamkan. Kalau nggak salah tuh 3 hari kemudian tuh. Jadi pas lagi hujan gitu. Iya, Mas. Jadi Mas Otong ini kan yang rumahnya itu nggak jauh-jauh dari kuburan itu, dia itu kayak mencium bau-bau anyir gitu, Mas. Bau-bau amis. Dan yang mencium itu nggak cuma Mas Otong, istrinya bahkan anaknya juga mencium. Terus kalau nggak salah tetangga-tetangganya kan juga pada nyium tuh. Iya, ada bau anyir yang menyengat gitu. Yang rumahnya itu juga nggak jauh-jauh dari makam itu gitu loh. Ditambah lagi hujan deras, pasti baunya itu semakin semerbak. Nah, begitu hujannya udah reda kan, akhirnya si Mas Otong ini sama beberapa warga tuh ngecek ke makam, guys. Dari mana sumber baunya itu berasal. Dan pas mereka nyampe makam, langsung terkejut. Semakin dekat, semakin terasa bau anyirnya. Dan emang baunya itu berasal dari makamnya Ibu Rohani yang baru dimakamkan 3 hari yang lalu. Bayangin tuh hujan-hujan cross-check ke makam, ada makam ngeluarin cairan warna merah. Dan gitu, baunya amis. Itu pasti akan menjadi pengalaman yang serem. Apalagi kalau belum tahu itu kenapa gitu. Pasti langsung arah ke situ kan? Pastinya. Nah itu, guys, karena itulah para warga pun akhirnya jadi heboh, menghebohkan para warga. Terus mereka berbondong-bondong ke makam, kepo kan, untuk melihat makam tersebut yang mengeluarkan cairan merah. Apa tuh? Apaan tuh? Dan emang, Mas, pas mereka lihat gitu, emang ada cairan merahnya. Jadi para warga itu malah menonton, kayak mengerubungi gitu. Iya. Mungkin juga bertanya-tanya, Mas, kok ada kejadian kayak gini, ya kan? Nah, coba misalkan di daerah kita kan, yang sebelumnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada kejadian kayak gini, apa nggak bingung kita? Gempar. Pasti gempar kan? Dan pasti juga banyak orang yang mengkait-kaitkan ini sama ya kuasa Allah, kuasa ilahi, azab atau yang lain-lainnya yang sejenisnya gitu, guys. Benar. Nah, lanjut lagi yang ini ya, Mas. Ternyata itu bener, Mas. Kalau di makamnya itu emang udah dikotakin, Mas. Dikasih pembatas gitu, dikasih bingkai kayu. Nah, ini kalau di Jawa namanya dipok, Mas. Dipok ya. Dipok itu dikasih kijing terbuka. Jadi dikasih kijing terbuka itu ada yang disemen gitu kan, dikotakin gitu loh, Mas.
Terus ada juga yang kayak gini, yang kayak kayu dikotakin, kayu tumpuk gitu. Tahu. Nah, karena ini emang biar supaya cairannya itu nggak keluar mas, nggak merembet kemana-mana. Kayak dibendung gitu berarti. Betul. Jadi pas hujan itu volume cairannya itu semakin banyak gitu. Melebar gitu ya. Melebar. Yang awalnya itu pas nggak hujan 20 cm-an, itu pas hujan jadi 50 cm, guys. Kayak membludak gitu ya mas. Bener. Dan itu asalnya kan dari dalam makam tau. Apa nggak ngeri itu, guys? Bayangin lagi habis nyekar atau ziarah ke makam saudara, pulang-pulang hujan-hujan kan. Kok ini ada merah-merah keluar dari makam. Udah gitu baunya amis banget lah gitu, gimana itu? Takut sih kalau aku sih. Serem kan? Terus tadi aku kan lihat beberapa video ini di YouTube kan ada yang ngupload gitu. Dan emang mas sudah dikasih kotakan gitu, udah dikasih bingkai kayu. Tapi anehnya masih rembes. Cairannya itu masih kemana-mana mas. Katanya sih banyak yang ngomen emang tanahnya itu kayak koyak. Kayak udah nggak padat gitu mas. Jadinya emang cairannya ngerembes gitu. Apalagi mungkin ditambah hujan gitu ya. Bener. Jadi kayak terkikis-kikis gitu. Betul. Jadi mungkin yang dari dalam itu naik gitu loh. Malah menekan gitu guys. Menekan naik gitu. Akhirnya ya mungkin tanah yang di situ jadi nggak padat lagi. Terus akhirnya ya jebol gitu. Maksudnya nggak kuat menahan lagi gitu. Terus ini mas, ada iklan Shogun lewat. Ini kan kejadian tahun 2012. Aku cek lagi emang di tahun kemarin zaman COVID itu. Itu emang banyak mas di makam Cilincing ini di TPU Rorotan yang tanahnya itu kebanjiran. Apa ya? Nggak kebanjiran mas, tapi apa? Ya kayak bilang. Menggenang gitu, ngerembes gitu ya. Gara-gara kejadian ini tuh banyak orang yang menghubungkan kalau ini tuh ulahnya makhluk halus. Jadi ada makhluk halus yang berulah gitu loh mas tentang makamnya itu. Dan ada juga yang berpikir kalau mungkin arwahnya si almarhumah rohani ini di sana itu nggak tenang. Terus nggak sedikit juga yang mengaitkan dengan ilmu hitam ataupun tumbal. Semua yang berhubungan tentang horor sama mistis itu pasti dikait-kaitkan sama ini mas. Nah usut punya usut, emang kata si penjaga makam atau si Mas Otong itu, si ibu rohani ini semasa hidupnya itu adalah seorang rentenir guys. Jadi menurut penuturan para warga di situ tuh emang si ibu rohani ini semasa hidupnya adalah seorang rentenir gitu. Dan emang si ibu rohani ini tuh semasa hidupnya juga dikenal baik gitu loh. Suka menyapa para tetangga, nggak sombong. Ya intinya baik lah orangnya. Jadi ya nggak gimana-gimana gitu guys. Kan kalau kayak di film-film kalau orang rentenir itu dicapnya pasti angkuh, galak, jahat gitu kan. Sendiri, gitu kan. Makanya kan banyak film-film kayak maaf film azab itu yang mengangkat kisah rentenir gitu. Iya mas, jadi makamnya itu emang habis kejadian ini emang nggak diapa-apain, nggak diperbaikin gitu. Enggak, karena ini kan emang proses alami mas. Terus mungkin di daerah lain mungkin ada juga yang kayak gini. Nah ini tuh yang dinamakan hipotesis alami. Kalau kita lihat di TPU Rorotan Cilincing ini kan tanahnya itu warnanya coklat agak kemerahan. Nah itu sama kayak di sekitar sini, kayak di perbukitan yang tanah liat, tanah merah itu. Tahu. Dan mungkin kalau ada kejadian kayak gini emang pas keluar itu merah, nggak mungkin tau bening gitu. Nah setelah diselidiki lebih dalam ternyata ada penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal guys. Yang pertama apa tuh? Nah yang pertama itu dinamakan proses pembusukan jasad. Jadi tadi kan ada cairan merah yang agak kecoklatan kan. Nah itu adalah hasil dari proses pembusukan jasad yang baru aja dikubur. Lama-kelamaan mengurai kan setelah dikubur ya kan. Nah itu jasadnya akan mengeluarkan cairan yang bercampur dengan tanah, makanya warnanya tadi merah agak kecoklatan. Terus yang kedua itu ada kondisi tanahnya guys. Nah kenapa kok rembesannya makin banyak pas hujan? Nah itu karena air hujan yang meresap ke dalam tanah menambah tekanan. Jadi cairan dari dalam liang lahatnya itu naik ke atas guys. Ini kan sama halnya dengan banjir mas. Betul. Banjir kan juga kayak gitu mas. Di bawah menumpuk akhirnya ke atas airnya karena tekanan berlebihan. Betul. Terus keluar kayak penjelasanmu yang sebelumnya tadi. Disertai dengan bau-bau amis yang menyengat, mungkin karena basah itu ya. Jadi baunya itu semakin menyengat gitu. Terus ini nambahin mas, ini nggak tahu ya kalau salah atau enggak. Ini kalau di hewan itu kan ada gajinya mas. Nah gaji itu kalau kita goreng kan jadinya minyak. Nah ini mungkin kalau manusia juga gitu loh mas. Ini kan agak gemuk gitu. Mungkin ada banyak gajinya ya. Maksudnya lemak ya, ada lemaknya gitu. Dan yang ketiga bukan darah asli. Nah seperti yang dibilang sama Aldo tadi, yang udah dijelaskan Aldo, jadi cairan merahnya itu bukanlah darah manusia. Kan tadi kamu jelaskan itu cairan lemak, mungkin cairan lemak dari jasad yang terurai terus tercampur pigmen tanah. Yang tanah kuburannya itu juga coklat-coklat gitu kan. Alhasil menimbulkan warna yang kemerah-kemerahan gelap dan pekat-pekat gimana gitu. Mungkin kalau kita masih ada salahnya, masih ada kurangnya, tambahkan aja. Dan bahkan pihak kepolisian itu udah menyelidiki guys, sudah memeriksa gitu. Dan ternyata kata polisi cairannya itu bukan darah, melainkan malah dibilangnya oli. Dan baunya itu katanya karena minyak. Jadi kata
katanya itu emang ada orang yang sengaja ngasih oli atau minyak di situ. Dan bau-bau amisnya itu berasal dari minyak katanya. Maksudnya pertanyaannya itu ngapain gitu loh? Iya, ngapain Mas? Oh, mungkin benerin motor di situ. Nggak mungkin ngapain di bengkel, benerin motor di bengkel. Bukan gimana-gimana ya guys ya. Cuman pertanyaannya itu ngapain gitu loh, ada orang yang ngebuang minyak sama oli di situ. Iya. Tapi kalau mikirku tuh orang yang mungkin dulunya punya dendam atau apa gitu. Mungkin mungkin bisa jadi Mas. Bisa jadi. Mungkin ini tuh yang dimaksud buang itu ada orang yang dari pemukiman buang oli di sekitar makam terus kebawa sampai situ gitu mungkin. Oh iya sih, lebih masuk ke situ Mas. Atau ada digundukan pakai oli kan nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi jangankan digundukannya, di sekitarnya ditaruh dibuang di situ kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tempat keluar darahnya tuh di situ. Bekas bercak-bercak darahnya. Kuburan yang lain kering semua. Nah itu guys, misteri makam berdarah yang pernah terjadi di Cilincing, Jakarta Utara, yang ternyata bisa dijelaskan dan terpecahkan ya. Jadi itu bukan azab atau kutukan atau ada makhluk halus yang gentayangan, tapi itu adalah apa? Lemak jasad yang bercampur dengan air gitu. Terus akhirnya merembes guys. Jadi jangan apa-apa langsung dikait-kaitkan dengan yang mistis-mistis ya guys ya. Dicari tahu dulu ya penjelasan logisnya lah. Tapi gimana guys menurut kalian tentang kejadian yang satu ini? Apakah di tempat kalian juga pernah ada kejadian serupa, makam yang gimana gitu mungkin yang nggak bisa dijelaskan, yang di luar nalar, baru dikubur beberapa hari, taunya ada suatu kejadian yang mencengangkan. Dan kalau misalkan kita masih ada salah-salahnya, ada kurangnya, kalian boleh banget write down below guys, tulis aja di bawah. Dan kurang lebihnya mohon maaf guys kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.